Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Mantra Pencari Tumbal. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Pak Jaya terkenal dengan pengusaha yang sukses akan segala macam dagangan yang dijualnya. Bukan hanya itu, rata-rata penghasilan dari omset yang dicapainya melebihi pengusaha biasanya. Jika pengusaha biasa akan mendapat omset 100-200%, berbeda dengan Pak Jaya yang mampu meraup keuntungan hingga 5 kali lipat dari omset keuntungan biasanya. Tumbal pertama Pak Jaya. Cirebon 2005. Suara azan meneduhkan hati dan pikiran Pak Jaya yang semula kacau. Dia tak tahu harus bagaimana lagi untuk dapat menghidupkan keluarganya yang sudah diambang kehancuran. Istrinya meminta cerai, anak-anaknya menjadi berandalan dan anak jalanan. Pak Jaya kehilangan akal dan pikirannya untuk dapat membenahi sisa-sisa keluarganya yang akan hancur. Sama seperti halnya manusia lainnya, Pak Jaya juga orang biasa yang memiliki emosi dan perasaan. Keduanya menjadi satu. Terkadang membuatnya berpikir jernih, terkadang juga membuatnya menjadi ketakutan dan penuh dilema keraguan. Pak Jaya hadir dalam tengah-tengah masyarakat yang kaya raya dan tergolong sejahtera. Namun tekadnya untuk menjadi orang sukses bukan hanya kebetulan. Iming-imingnya untuk membeli rumah baru, segenap interior lainnya, dan kendaraan yang bermutu serta terbaru menjadikan dirinya nekat untuk melakukan segala hal agar tercapai. Anehnya, jika orang lain melarikan diri kepada Tuhan, berbeda dengan Pak Jaya yang melakukan kontrak kesejahteraannya kepada setan. Pak Jaya mendatangi seorang dukun di tanah Cirebon untuk melakukan pesugihan. Pesugihan ini bersifat personal dan akan selamanya melekat pada Pak Jaya hingga korban terakhir bisa selamat atau dirinya meninggal dunia. Cekel amalan iki yen awakmu pengen sugih, ucap dukun itu. Mbah, ana persyaratan maning beli, tanya Pak Jaya. Langka, palingan kudu luru tumbale, jelas dukun itu. Akhirnya Pak Jaya menyepakati itu. Dia kemudian pulang ke rumah sambil membawa kertas yang berisi tulisan Arab. Katanya kertas itu jangan sampai hilang dan harus selalu dibawa kemanapun dia pergi. Awalnya Pak Jaya bingung bagaimana dia harus melakukan pesugihan itu, sedangkan dirinya tidak memiliki pengetahuan secara mendalam dalam menggunakannya. Pak Jaya hanya memiliki seorang teman yang setia bernama Pak Harun. Status Pak Harun di sini masih menganggur dan belum memiliki pekerjaan yang tetap. Dengan demikian, dia masih memiliki banyak harapan untuk menjadikan Pak Harun sebagai teman pesugihannya. Akhirnya Pak Jaya menjadikan Pak Harun sebagai partnernya. Pak Jaya juga tidak berani secara terang-terangan untuk memberitahu kepada Pak Harun bahwa dirinya sedang melakukan pesugihan. Keesokan harinya, Pak Jaya meminjam uang kepada saudaranya yang bernama Pak Haji Sanusi. Dia merupakan satu-satunya saudara yang memiliki kekayaan, namun sayang sifatnya sangat pelit dan hitung-hitungan. Pak Haji, ison nyileh duit 2 juta oleh? Tanya Pak Jaya. Kanggo apa sira? Tanya Pak Haji Sanusi.
pengen dagang Pak, ucap Pak Jaya. Pak Haji Sanusi tidak yakin bahwa Pak Jaya bisa membayar pinjamannya. Artinya Pak Jaya memiliki latar belakang yang buruk dalam hal pinjaman. Terkadang ia bayar hutang karena dipaksa. Kadang juga Pak Jaya harus dilabrak terlebih dahulu. Bahkan yang lebih parah, harus menyulut amarah dari Pak Haji Sanusi karena janji yang harus dijadikan patokan pembayaran kini dikhianati. Namun kali ini Pak Haji Sanusi berbeda. Dia meminjami uangnya dengan dalih dan persyaratan yang kejam. Setiap bulan bunga dari pinjamannya adalah 5% dari pinjaman. Jadi jika Pak Jaya tidak membayar selama 1 bulan, maka dia akan menerima bunga pembayaran hingga 5%. Jika pinjaman sebesar 2 juta rupiah, maka Pak Jaya akan terkena bunga sebesar 100.000 rupiah. Akhirnya Pak Jaya menyetujui itu. Pak Jaya akhirnya mengajak Pak Harun mencari bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan untuk mengawali usahanya. Akhirnya dipilihlah suatu keputusan untuk membeli macam-macam alat yang dibutuhkan. Pak Jaya memilih menjadi pengusaha kecil yang berkembang. Pak Jaya dan Pak Harun menjual berbagai makanan ringan. Dia tak mau bahwa dirinya juga sudah ketinggalan persaingan dengan teman-teman dulu. Pak Jaya pun akhirnya membuat planning ke depan. Dimulai dari target pemasaran, tempat penjualan, dan target pemasukan. Semuanya sudah terkemas rapi dalam pikiran Pak Jaya. Dengan niat dan tekadnya, akhirnya Pak Jaya dan Pak Harun mulai mengelilingi desa di tempatnya dengan bermodalkan sebuah kontrakan sebagai tempat meneduh keduanya di kala lelah, kedinginan, dan kepanasan. Pak Harun sangat setia mendampingi Pak Jaya menjadi teman seperjuangannya. Run, ari kita beli jadi wong sukses, dewek beli isin tah karo kita, tanya Pak Jaya. Apa sing diisinaken? Kita sih baturan dudu karena duit atau apapun kuen. Kita mah ari baturan ikhlas jai, jelas Pak Harun. Lambat laun perjalanan mereka menemui batunya. Uang mereka sudah tidak banyak lagi. Pak Jaya kebingungan karena mantra yang diberikan dukun tersebut tidak manjur. Akhirnya dia pun kembali menuju tempat dukun yang telah memberikannya pesugihan. Mbah, priben iki? Masa ora dadi? Ucap Pak Jaya. Si dukun itu tertawa kencang mendengar penuturan dari Pak Jaya mengenai mantra pesugihan yang diberikan olehnya tidak berguna. Priben kian Mbah? Tanya Pak Jaya. Sira durung siap kehilangan batur kan? Tanya dukun itu. Pak Jaya terkejut ketika teman yang dimaksud adalah Pak Harun. Mana mungkin Pak Jaya ingin membunuh Pak Harun yang sangat setia kepadanya. Ini juga menjadi kontakan batin bagi dirinya. Dia tak tega manakala Pak Harun dijadikan korban pertama dari pesugihan tersebut. Jadi siap beli batur dewek dikorbani? Tanya dukun itu. Pak Jaya hanya terdiam. Dia tak mau apa yang dimaksud oleh dukun itu jadi kenyataan. Dia tak mau bahwa Pak Harun akan menjadi korban pertamanya saat ini. Cirebon 2005, awal bulan Januari. Langit kelabu menemani keberadaan kedua sahabat yang saling mendukung satu sama lain. Pak Jaya mempersiapkan seluruh dagangannya untuk kembali lagi berkeliling ke penjuru desa. "Wis siap Jai?" tanya Pak Harun. Pak Jaya hanya mengangguk.
Mau sampai kapan dia bersikap canggung kepada Pak Harun yang akan dijadikannya korban pertama dari pesugihannya? Pak Harun yang selalu membantu, selalu peduli dan berbuat baik kepada Pak Jaya, kini harus dijadikan korban dari tumbal pesugihannya. "Pak, arimatiku priben rasane?" tanya Pak Jaya. Pak Harun hanya terdiam. Dia memandangi langit yang gelap, mengingat masa lalunya yang ditinggalkan oleh adiknya tercinta. "Mbuh beli weruh, sing kita weruh arimatiku awal saking perjalanan," ucap Pak Harun. "Bapak pernah ditinggal ning uwong?" tanya Pak Jaya. Mata Pak Harun berkaca-kaca. Dia tak mau lagi mengingat memori kelamnya di saat harus meninggalkan adiknya yang sakit parah, sedangkan perekonomian keluarganya memburuk. "Pengien adike kita mati, gegara laka duit nggo ngobatine. Mbuh kita ora inget maning," ucap Pak Harun sambil meneteskan air matanya. Pak Jaya tahu apa yang dirasakan oleh Pak Harun akan ditinggalkan oleh seseorang. Rasanya seperti tidak ingin hidup lagi dan malas bertahan hidup. "Tapi sekie kita beruntung karena ira wis gawe kita seneng," ucap Pak Harun sambil tersenyum. Hati Pak Jaya terketuk mendengarnya. Dia tak tahu harus berbuat apa lagi di saat orang yang akan dijadikan tumbal olehnya kini malah memberikan kesan positif kepadanya. Pak Jaya langsung bangkit dan menarik tangan Pak Harun untuk kembali melanjutkan profesinya sebagai pedagang keliling. "Sira beli seneng Jai?" tanya Pak Harun. Pak Jaya hanya tersenyum. Dia memeluk Pak Harun dengan erat sebagai tanda terjalinnya persahabatan yang tak pernah hilang. "Kita seneng bepaturan karo sira," ucap Pak Jaya sambil menarik sehelai rambut dengan pelan-pelan. "Au, Lara, sira ngapai?" tanya Pak Harun. Pak Jaya tertawa kencang. Dia menampakkan wajah candanya kepada Pak Harun. "Ora, kita cuma njaluk rambutnya dewek nggo kenang-kenangan," canda Pak Jaya. Dia hanya memanipulasi lewat bercandanya itu, padahal tujuannya adalah hanya satu, yaitu untuk dijadikan sebagai tumbal. Pak Harun membalas tingkah Pak Jaya dengan kembali menarik rambutnya. Mereka berdua pun saling mencabuti rambut hingga lelah dan kembali melanjutkan jualannya. Selama dalam perjalanan, Pak Jaya mengingat sesuatu yang harus dilakukannya. Kata dukun itu, jika sudah mendapatkan barang korban, maka bacalah mantra yang telah disebutkan. Selama dalam perjalanan, Pak Jaya melafalkan mantra itu sambil memegangi rambutnya. Entah apa gunanya, tapi yang pasti mantra itu benar-benar mujarab. Tepat di pertigaan jalan, Pak Harun terhenti. Dia merasakan kesakitan yang amat sangat sakit di ulu hati tubuhnya. Seperti sesak nafas, namun dia tidak memiliki riwayat penyakit asma sama sekali. "Nopo Pak?" tanya Pak Jaya. "Embuh, lara pisan dadane," ucap Pak Harun. Pak Jaya tahu bahwa mantranya telah bekerja. Sebentar lagi Pak Harun akan meninggal dunia karena dukun itu telah melakukan sesuatu hal kepada Pak Harun. Pak Jaya langsung membawanya ke pinggir jalan. Orang-orang yang melihat mereka berdua sedang menepi langsung membantunya secara bersamaan. Namun ketika Pak Harun ingin dibawa ke rumah sakit, nyawanya tidak tertolong lagi. Pak Harun meninggal di tempat. Orang-orang yang membantu Pak Harun menjadi terkejut. Bagaimana bisa Pak Harun meninggal secara tiba-tiba? Tangan Pak Harun masih memegangi baju Pak Jaya.
Kedua matanya melotot ke arah Pak Jaya seperti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh sahabatnya itu kepada dirinya. Dalam diri Pak Jaya hanya terketuk. "Maaf Pak, saya lakukan ini hanya pura-pura. Kamu adalah korban pertama pesugihan yang saya lakukan." Dengan seketika hujan lebat turun membasahi mereka berdua. Kisah persahabatan dua orang harus dipisahkan karena pesugihan. Tumbal pertama Pak Jaya adalah sahabatnya sendiri. Korban kedua Pak Jaya berbeda dengan korban pertama. Korban kedua adalah pemilik kos penginapan Pak Jaya sendiri. Orang itu bernama Ibu Gita. Awalnya Pak Jaya menawarkan beberapa dagangan kepada Bu Gita dengan dalih harga yang murah juga berkelas kualitasnya. Lambat laun Pak Jaya meminta kepada Ibu Gita untuk bekerja sama dengan relasi bagi hasil yang sangat menguntungkan bagi Ibu Gita sendiri. Ibu Gita menerima dengan senang hati. Untuk membalas kebaikan Pak Jaya, Ibu Gita pun menggratiskan pembayaran penginapan kosnya. Hal ini berujung kepada petaka saat Ibu Gita meraup banyak untung dari dagangan yang didatangkan oleh Pak Jaya lewat bantuan Ibu Gita. Namun tepat di malam harinya, Ibu Gita berteriak kencang seperti orang kerasukan. Kontan saja, teriakan itu membuat para penunggu kosan Ibu Gita berhamburan keluar dan mencoba untuk mencari tahu penyebabnya. Pak Jaya tampak santai dengan mencoba untuk menenangkan teman-teman kosan lainnya. Tak ada beban yang dipikirkan dalam diri Pak Jaya. Hanya saja dia tak ingin berkecimpung terlalu dalam terhadap kematian Ibu Gita nantinya. Begitu suara teriakan itu hilang, Pak Jaya pun menyuruh kepada teman-teman kosnya untuk mengecek lebih dalam apakah Ibu Gita masih hidup. Anehnya, pintu tidak terkunci seperti memberikan tanda bahwa dirinya adalah korban dari kejahatan yang telah direncanakan sebelumnya. Anwar, dia adalah orang pertama yang memberanikan diri untuk masuk ke dalam ruangan itu. Oleh karenanya dia pemberani, Anwar tidak memikirkan hal-hal yang memusingkan baginya. Namun begitu dia masuk ke dalam kamar Ibu Gita, betapa terkejutnya Anwar melihat tubuh Ibu Gita sudah membiru seperti orang yang habis dikeroyok massa. Anwar pun melaporkan hal ini kepada Pak Jaya. Dia meminta teman-teman lainnya untuk memanggil warga, kepala desa, ataupun polisi untuk segera menindaklanjuti kejadian janggal ini. Tak ada yang tahu penyebab kematian Ibu Gita. Pak Jaya sendiri tampak cuek untuk terjun langsung dalam wawancara sepihak antara seluruh penghuni kosan dengan pihak polisi untuk dijadikan saksi. "Saya tidak tahu Pak, yang saya tahu sebelum meninggal dia berteriak-teriak layaknya orang kesakitan," jelas Anwar. "Sebelum tragedi ini berlangsung, apakah Ibu Gita menemui seseorang?" tanya polisi. "Dia menemui Mas Jaya, katanya Mas Jaya memberikan sesuatu yang baru kepadanya." Hal ini disampaikan oleh teman-teman kosan lainnya. Ibu Gita itu kalau dapat sesuatu pasti kasih tahu ke kita, karena bagaimanapun juga dia orang baik, jelas Anwar. Akhirnya Pak polisi pun meminta keterangan berlanjut terhadap Pak Jaya terkait kematian Ibu Gita. "Apa saudara yakin bahwa Ibu Gita meninggal bukan karena dibunuh?" tanya polisi. "Saya tidak tahu persis. Saya hanya memberikan barang dagangan saya dan Ibu Gita menyukainya," jelas Pak Jaya. "Di manakah barang itu?" tanya polisi. "Maaf, saya tidak tahu menau. Saya hanya orang baru di sini.
baru 2 bulanan. Semenjak teman saya meninggal tempo lalu, saya kesepian dan ibu kita adalah orang yang mau mendengarkan keluh kesah saya. Jelas Jaya, tak ada kejelasan yang memihak terhadap kematian ibu kita yang masih misteri itu. Tampaknya beberapa dari penghuni kosan ada yang mengetahui secara serius terhadap kematian ibu kita itu sendiri. Karena tidak mungkin juga kematian ibu kita sebagai opini yang menggiring kepada ketidaknyamanannya para penghuni. Akhirnya kasus ini ditutup. Dugaan sementara atas kematian ibu kita adalah keracunan. Hal ini ditemukannya obat-obatan di sekitaran kematian ibu kita. Walaupun masih misteri, namun polisi sepertinya tidak mau ambil pusing terhadap kematian ibu kita itu sendiri. Semenjak kematian ibu kita, para warga mulai mencium kecurigaannya kepada Pak Jaya. Namun belakangan ini Pak Jaya sering menghindar tatkala dimintai keterangan mengenai desas-desus kematian ibu kita sendiri. Padahal sebelum ibu kita ditemukan tewas, Pak Jaya adalah orang terakhir yang ditemui oleh ibu kita sendiri. Keesokan harinya, Pak Jaya kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Kali ini dia mencari tumbal dari orang sekitaran jalan untuk mengajaknya berjualan bersama-sama. Kali ini dia mencari tumbal dari orang sekitaran jalan untuk mengajaknya berjualan bersama-sama, halnya seperti kasus Pak Harun yang meninggal karena ajakan dari Pak Jaya sendiri. Tidak segan-segan, Pak Jaya mengajak 3 orang sekaligus untuk diajak berbisnis bersama dengannya. Ketiga orang itu ialah Boim, Ilham, dan Safir. Ketiganya merupakan pengangguran yang sudah sangat lama menganggur dan tidak bekerja. Namun awalnya mereka curiga dengan sistem bisnis yang diberikan oleh Pak Jaya itu sendiri. Bagaimana tidak? Ketiganya mendapatkan keuntungan yang besar dengan persentase yang sangat gila, yaitu 70% dari bagi hasil. Tentu saja ketiganya sangat berminat dan berterus terang untuk siap bekerja sama dengan Pak Jaya. Hari pertama mereka bekerja, tidak ada kendala apapun. Bahkan ketiganya, yaitu Boim, Ilham, dan Safir, meraup penjualan yang sangat tinggi di hari pertama. Pak Jaya sangat beruntung, manakala ketiganya sangat berantusias untuk mengikuti semua arahannya. Hari berikutnya, Pak Jaya memerintahkan kepada ketiganya untuk berpencar di tempat yang berbeda. Pak Jaya mengira strategi ini sangat bagus dan membuat penjualan dari masing-masing mereka meningkat tajam. Dan benar apa yang diperkirakan oleh Pak Jaya sendiri. Ketiganya berhasil meraup keuntungan besar dan mendapatkan peningkatan tajam serta omset yang sangat besar manakala mengikuti arahan dari Pak Jaya sendiri. Namun begitu hari ketiga, ketiganya merasakan hal yang aneh. Tubuh mereka merasakan sakit yang amat menyakitkan. Mungkin itu adalah efek samping dari kerja keras yang dilakukan ketiganya. Hari keempat, ketiganya merasakan mati rasa di sekujur tubuh. Entah karena pekerjaannya yang terus-menerus dilakukannya tanpa mengenal waktu, atau ada sesuatu di balik itu semua. Barulah ketika hari kelima, ketiganya jatuh sakit. Pak Jaya sudah mengira ritual yang dilakukannya selama mereka berjualan telah berhasil. Akhirnya Pak Jaya mengunjungi satu persatu mereka
dan memberikan uang serta makanan yang jumlahnya tidak terhitung. Mereka tidak tahu bahwa itu semua adalah hasil dari pesugihan dan awal dari kematian mereka bertiga. Tepat di hari ke-6, mereka bertiga ditemukan tewas di masing-masing rumahnya. Ilham, Boim, dan Safir tewas secara bertahap. Mereka bertiga tewas dengan keadaan yang sama, yaitu dengan wajah lebam dan sangat pucat, seperti orang yang tidak diberi makan, serta tubuhnya yang tiba-tiba menjadi sangat kurus kering. Keluarga mereka mengira bahwa kematiannya adalah hasil dari tumbal pesugihan yang dilakukan oleh Pak Jaya. Namun para keluarga tidak memiliki bukti fisik dan nyata dari pesugihan yang dilakukan oleh Pak Jaya itu sendiri. Korban terakhir adalah berasal dari tetangga desanya sendiri. Berbeda dengan korban lainnya, justru ini adalah keberuntungan bagi korban sendiri. Si korban bernama Abdullah. Dia adalah seorang supir yang berhenti menarik penumpang karena hasil dari profesinya tidak cukup untuk keseharian keluarganya. Akhirnya dengan kesempatan ini, Pak Jaya pun membawa Abdullah untuk bekerja sama dengannya. Sama halnya dengan yang lain, Abdullah sendiri diberi kesempatan yang tidak kalah menariknya dengan korban terdahulunya. Kali ini keuntungan besar akan didapatkan oleh Abdullah manakala ia benar-benar bekerja sama dengan Pak Jaya selama 1 bulan penuh. Abdullah pun ditugaskan untuk menjual barang-barang Pak Jaya, dan keuntungannya akan diberikan oleh Abdullah sendiri. Tidak tanggung-tanggung, segala sarana dan prasarana diberikan seluruhnya untuk Abdullah, seperti sepeda motor, pakaian, uang pegangan, dan lain sebagainya. Awalnya Pak Abdullah nampak curiga karena Pak Jaya sebaik itu. Namun lambat laun kecurigaannya itu menghilang dan dia terus memfokuskan diri untuk berjualan seperti apa yang Pak Jaya perintahkan. Genap 1 bulan lamanya Abdullah berjualan. Tubuhnya merasa sakit dan tidak enak badan. Bahkan dia seperti mati rasa. Kebetulan saat itu juga Pak Jaya menghilang dan dikabarkan berada di luar kota. Abdullah pun mengeluh keadaannya terhadap seorang kiai yang kebetulan merupakan gurunya sendiri. Akhirnya kiai itu berkata, "Nyawa sire hampir dicukut ning wong kaen. Untungnya sire mene dikit. Ari beli, kemungkinan sira bakalan mati." Jelas salah satu kiai Cirebon. Abdullah pun beruntung dirinya telah selamat dari korban pesugihan yang benar-benar membuatnya hampir tewas di tangan Pak Jaya. Lalu muncullah pertanyaan dari Abdullah sendiri mengenai seluruh barang dan hasil dagangan yang telah diberikan Pak Jaya terhadapnya. Kiai itu mengatakan bahwa seluruh barang-barangnya jangan dibuang atau dimusnahkan. Jika masih digunakan, digunakan saja. Teruntuk uangnya atau apapun boleh disodakokan dengan niat menolak bala atau bencana. Hingga saat ini Abdullah melaksanakan itu semua. Satu demi satu pesugihan Pak Jaya pun terbongkar. Kamar kosan Pak Jaya pun dibongkar dan ternyata berisi tentang seluruh alat-alat yang digunakan untuk melakukan pesugihan lengkap dengan sesajennya. Hingga sekarang pesugihan Pak Jaya sendiri masih dalam misteri dan masih dalam kasus yang misteri hingga hari ini. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. See you next time.